Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya. Apa kabar anak-anak? Apa kabarmu semuanya? Baik. Baik, Bu. Baik. Sehat semuanya? Sehat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa agar kegiatan ini dari awal sampai akhir dapat berlangsung dengan baik. Amin. Nah, untuk doa, siapa yang mau pimpin doa? Resya, Bu. Oke, Resya mau pimpin doa. Silahkan Resya untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, amin. Selesai. Terima kasih Resya sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, sebelum Ibu tampilkan PowerPoint untuk membacakan kegiatan hari ini, izinkan Bu Guru untuk ada kegiatan tes UKIN, uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 ya. Jadi oleh karena itu izinkan Bu Guru mengajar kalian, mendampingi kalian hari ini ya. Dan kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik ya. Ibu akan membacakan agenda kita hari ini ya. Kita mau ngapain sih Bu Guru? Nah, Ibu akan tunjukkan. Kita akan baca dulu ya. Hari ini kita akan belajar tema 2. Judulnya apa ya anak-anak? Judulnya udara bersih, bagi kesehatan. Iya, subtema 1 judulnya? Judulnya cara tubuh mengolah udara bersih. Cara udara bersih. mengolah udara bersih. Nah, kita mau nyanyi dulu sama-sama yuk. Tidak kulupakan yang terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Bait 2 ya, yang kedua. Sekali lagi. Yang masyhur tetapi kampung aku di sana rasa Yeay, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Bagus-bagus ya. Biar makin semangat Rehan udah gini-gini. Semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Tadi udah nyanyi, kita gerakan biar semakin semangat ya. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Ibu bacakan dulu agendanya ya. Tadi kita sudah doa belajar ya, dipimpin oleh Resya. Nah, untuk absensi kelas, Ibu sudah kirim di grup. Anak-anak sayang jangan lupa ya untuk diisi. Nah, kita juga sudah bernyanyi ya, lagu Tanah Air, suaranya cakep-cakep, bagus-bagus, semangatnya luar biasa.
Lalu Ibu selain mau menerangkan tentang kegiatan hari ini, Ibu mau kembali mengingatkan untuk kita selalu menjaga kesehatan, melakukan protokol pencegahan COVID-19 dengan 5M. M yang pertama, Menjaga jarak, menjaga jarak, memakai masker, Mencuci tangan. mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Satu lagi, Membatasi mobilitas. membatasi mobilitas. Ini tolong dilakukan anak-anak ya. Ibu lagi dan lagi mau mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita agar kalian dapat melakukannya sehingga pembelajaran hari ini dan seterusnya, dan untuk kalian dapat melakukannya dengan baik. Yang pertama, kesepakatan kelas kita adalah bersikap bersikap jujur. Yang kedua, bertanggung bertanggung jawab. Yang ketiga, bersikap bersikap disiplin. Yang keempat, menghargai guru dan teman. menghargai guru dan teman. Yang kelima, bekerja keras meraih mimpi. Bisa dilakukan kelima hal ini? Bisa dilakukan? Bisa, Bu. Saya Bisa, kita Bu. coba yang bisa melakukan angkat tangan. Saya bisa, Bu, untuk melakukannya. Ayo angkat tangan. Mau lihat siapa yang bisa melakukan kelima kesepakatan ini? Ya, angkat 5 tangannya. Oke? Bisa ya dilakukan dengan sepenuh hati. Mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih Bu Guru, hari ini kita mau ngapain? Nah, yang pertama tujuan pembelajaran Melalui tayangan video, siswa dapat menunjukkan organ pernapasan pada manusia dan fungsinya dengan tepat. Iya, terima kasih Resya. Yang kedua, Dalam mengamati video, siswa dapat membuat bagan cara kerja organ pemapasan pada manusia. iya, terima kasih Nur Hadi. Yang ketiga, Saya Bu. ayo silakan. Melalui yang disediakan, siswa dapat identifikasi informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan tepat. Iya, terima kasih. Tadi Akbar ya. Yang keempat, siapa yang mau baca? Muhammad Rizky, Bu. Muhammad Rizky, ayo Rizky. Siswa dapat menyajikan informasi pada teks terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kosakata baku. Iya, terima kasih yang sudah membacakan. Nah, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Nanti yang aktif-aktif ya, sebelum kita lanjut nih. Yang aktif-aktif kalian akan Ibu kasih poin. Poin apa, Bu? Poin jadi nilai kalian lebih bertambah. Ya, jadi Ibu minta keaktifannya, Ibu minta kalian untuk berani untuk mengungkapkan pendapat. Siapa yang mau menonton video? Saya Oke, kita akan simak ya, akan tonton video tentang organ pernafasan. Selamat menyaksikan. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring,
batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, tadi kamu sudah nonton video, Ibu mau tanya, kira-kira yang ditonton apa ya? Ingat nggak anak-anak? Tentang bagaimana kita bernafas. Coba semuanya duduk yang rapi. Ibu mau tanya, kita kan semua bernafas ya? Kalian bernafasnya menggunakan apa sih? Hidung melalui perut. Hidung. Coba semuanya. Hidung dan mulut, Bu. Hidung dan mulut. Nah, coba semuanya lakukan, kita hirup nafas kita dari hidung dan nanti keluarkan dari mulut. Ya, sama-sama. 1, 2, 3, tarik. Keluarkan dari mulut. Wah, si Resya. Nah, tadi di gambar yang sudah ditunjukkan, kira-kira ada yang kalian ingat nggak kata-katanya? Ada bahasa-bahasa yang keren yang kalian tadi baru ketahui. Dari hidung apa lagi? Gerak refleks, Bu. Ya, gerak refleks. Gerak Dari hidung refleks. kemana lagi tadi? Nggak apa-apa kalau tidak sesuai. Paru-paru. Kalian ingat ada paru-paru. Tenggorokan. Iya, apa lagi? Kalian ingat? Trakea, Bu, trakea. Trakea, apa lagi? Kita mulai ya, satu persatu. Nah, jadi pertama kali kita bernafas itu dari rongga hidung, dari hidung kita, ya. Tadi rongga hidung buat apa sih, Bu Guru? Untuk melembabkan, untuk menghangatkan, dan juga menyaring. Ini untuk menyaring atau filter udara yang masuk ke tubuh kita. Setelah rongga hidung, yang kedua ada apa, anak-anak? Tenggorok. Tenggorok, mana tenggorokan kalian? Coba tunjukin semuanya. Biasanya gini nih. Nah, aduh aku tuh lagi sakit tenggorok deh. Nah, ini tenggorok kita atau bahasanya nama lainnya
Oh, lagi sakit. Atau nama lainnya apa nih? Ring. Faring atau tenggorok. Nah, ini jalur terusan setelah kita kita ke laring atau pangkal. Jadi tenggorokan kita anak-anak nih, kelihatan ya yang Ibu tunjuk ya. Tenggorokan kita ini tenggorok kita. Pangkalnya atau laring ini terdapat pita suara kita. Yang tadi kamu nyanyi, yang kamu bersuara, ini kita ada pita suara di bagian laring. Ya, ini juga yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara kita. Lalu setelah laring ada batang tenggorok atau nama kerennya atau nama bahasa IPA-nya apa anak-anak? Trakea. Ya. Trakea ini fungsi utamanya sebagai jalur udara masuk keluarnya udara dari paru-paru. Ya, ada katupnya yang membuka dan menutup saluran pernafasan. Lanjut, tadi ada yang sebut bronkus. Nah, ini yang Ibu merah-merahin. Ini betul namanya bronkus nih. Ini dikit lagi udah mau sampai paru-paru nih. Nah, jadi dari trakea dia mau ke paru-paru. Ya, jadi fungsinya bronkus untuk menyaring Oh iya betul Rekan. Bronkiolus. Gunanya buat apa? Siapa yang bisa kita baca sama-sama fungsinya 1, 2, 3. Fungsi utama adalah untuk mengatur banyak udara yang disuntikan ke paru-paru. Iya. Alveolus tempat terjadinya pertukaran kayak pintu ya, pertukaran antara O2 atau oksigen dengan CO2 atau karbon dioksida. Betul. Jadi saya anak-anak ya, yang kita butuhkan nafas itu adalah oksigen. Yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Bu, tulis Bu. Oke, Ibu tulis ya. Nih, Ibu tulis dulu. Tadi ada yang minta, Bu tulis. Ini oksigen atau oksigen disingkatnya oksigen kelihatan Nah, kalau yang satu lagi namanya karbon. Bukan karbol ya. Karbon dioksida. Disingkatnya CO2. Sekarang nih lagi ada COVID. Kalian lihat berita nggak orang-orang yang terkena COVID, yang sesak nafas, yang kesulitan bernafas di paru-parunya karena terganggu, terinfeksi. Orang-orang berbondong-bondong mencari oksigen, tabung gas oksigen. Karena manusia kita memerlukan oksigen. Bu, oksigen kan ada di mana sebenarnya anak-anak? Ada di mana oksigen? Ada di udara, ada di alam kita. Kenapa orang cari ya Resya kira-kira? Karena buat menyalurkan. Karena untuk menyalurkan apa? Kenapa orang nyari oksigen? Kan udah ada Bu oksigen di udara. Tuhan sudah kasih Bu oksigen. Kita bisa menghirupnya dengan setiap hari Bu, pagi, siang, sore. Kenapa orang masih cari oksigen ya? Kira-kira kenapa? Membutuhkan udara bersih. Iya. Karena bernapas dengan paru-paru. Kita bernapas dengan paru-paru. Sedikit lagi hampir betul. Untuk membantu pernapasan. Untuk bantu pernapasan. Dikit lagi. Ya hampir betul. Akhirnya. Tadi karena kalau manusia membutuhkan paru-paru untuk menghirup udara segar.
Karena manusia membutuhkan paru-paru untuk menghirup udara segar. Ibu tahu maksudnya, mungkin bahasanya, kalimatnya masih ini Ya, belum tersusun. membutuhkan paru-paru dan paru-paru membutuhkan oksigen, Bu. Karena paru-paru membutuhkan oksigen. Ya, hampir betul. Sudah? Untuk menyalurkan oksigen ke paru-paru, Bu. Untuk menyalurkan oksigen ke paru-paru. Hebat semuanya, betul semuanya ya. Kita manusia membutuhkan udara, Ibu. Tepuk tangan semuanya, betul. Kita membutuhkan udara, Bu Guru. Tapi kenapa oksigen masih dicari, Ibu Guru? Jadi, karena udara kita susah Bu nyari. Karena udara kita sudah terlalu banyak polusi. Kalau udaranya kotor, apakah kita bisa menghirup oksigen, menghirup udara yang bersih? Coba Ibu tanya. Bisa nggak? Enggak bisa. Nah, tadi paling di awal kita belajar udara bersih. Gimana kita bisa mendapatkan oksigen kalau udara kita tidak bersih? Jadi, ya kita harus sama-sama menjaga bumi kita, alam kita, ya. Manusia dikasih Tuhan kok gratis untuk bernafas. Tapi kita nggak bisa bernafas nih dengan baik sekarang. Kenapa? Karena udara kita sudah tercemar dengan polusi udara seperti kendaraan bermotor, ya. Apalagi ya yang bikin udara kita kotor selain selain kendaraan bermotor. Apa? Mobil. Iya, Pabrik. kendaraan motor, mobil, pabrik. Ya kan, asapnya kemana-mana gitu kan. Jadinya udara kita kotor. Di jalan. Itulah pentingnya kita juga, selain kita mempelajari tentang organ-organ tubuh kita juga harus menjaga alam kita ya. Ini gimana sih udara kotor dan lain-lain? Nah, kita juga sama-sama menjaganya ya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya tidak, anak-anak? Enggak. Sudah jelas? Sudah, Bu. Iya, sudah jelas. Sudah, Bu. Itu anak-anak Jelas, Bu. pintar. Nah, sekarang kalau sudah jelas, kita akan ke LKPD. Kalian buat bagannya. Nah, ditulis keterangannya. Kalau sudah, kalian kirim ke WhatsApp Ibu secara pribadi ya. Selamat mengerjakan. Kalau sudah tentang pernafasan, Ibu mau mengingat tadi saat Ibu guru bertanya jawab. Rizky, mana Rizky ya? Nah, Rizky tadi menjawab, iya Bu, paru-paru kita butuh yang namanya udara. Nah, Rizky tadi sempat kalimatnya keteker-teker ya Ki ya? Iya, Bu. Kenapa Ki? Ya udah getaran, Bu. Kenapa Ki? Getaran. Ya, kaki kegetaran. Oh, kamu grogi ya? Nah, jadi saat kita memberikan pendapat atau menyampaikan pendapat, terkadang kita suka, Bu, maksud saya tidak seperti itu yang di pikiran saya, seperti ini. Tapi karena saya grogi, Bu, jadi saya kalimatnya, Bu, berantakan, Bu, tidak sesuai dengan ucapan, tidak sesuai dengan apa maksud saya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita terkadang sering menggunakan kalimat tidak efektif. Nah, kita mau belajar tentang kalimat efektif, kalimat tanya. Siapa? Nur Hadi. Ya, Bu. Ya, Bu. Nur Hadi, Ibu minta dong kamu tanya apa aja, membuat satu contoh kalimat tanya. Pertanyaannya apa aja, ke siapa aja juga boleh. Siapa nama Ibu? Siapa nama Ibu? Betul. Siapa lagi ya? Aira. Tadi Nur Hadi siapa nama Ibu? Apalagi Aira? Buat pertanyaan bebas. Siapa? Saya? Oh ya, Rizky. Bagaimana keadaan Ibu?
Bagaimana keadaan ibu? Betul sekali. Apalagi? Ada lagi yang mau? Ya, Resya. Di mana tempat tinggal Bu Guru? Di mana tempat tinggal Bu Guru? Betul sekali. Ada lagi yang mau tanya? Yang menggunakan kalimat tanya? Mau mencoba? Tadi Aira belum ya? Rizky udah. Imam mau mencoba, Imam? Iya Bu. Berapa umur Ibu? Berapa umur ibu? Di mana kamu bekerja? Tapi menanyakan suatu tempat atau lokasi. Pintar, contohnya. Di mana rumah kamu? Di mana rumahmu? Di mana rumah kamu? Di mana kamu bekerja? Tempat tinggal kamu, di mana rumah kamu, di mana kamu bekerja. Oh, pintar sekali. Di mana kamu bermain bola? Revan biasanya di mana main bola? Di lapangan. Lapangan mana? Lapangan aja. Aja. Oke, sekarang bagaimana? Tanyakan keadaan, Bu. Betul, menanyakan keadaan. Bisa juga menanyakan cara ya. Tadi sebenarnya punya jawaban Revan betul, hanya saja mungkin tujuannya karena kalimatnya agak kurang lengkap. Jadi tujuannya seperti masih kemana ya pertanyaannya seperti itu. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabar kamu? Oh, kabarku sehat. Alhamdulillah gitu ya. Oh, kabarku luar biasa. Ya, oh kabarku sedang tidak baik nih. Aku tidak sedang sakit. Mohon doanya seperti itu. Nah, sekarang mengapa? Mengapa untuk menanyakan? Mengapa untuk menanyakan? Pacar gua satu buat pacar gua. Sebab. Menanyakan pinter. Siapa yang jawab tuh? Menanyakan sebab. Contohnya. Siapa yang bisa kasih contoh? Kita menjaga kesehatan. Oh, boleh. Mengapa kita harus menjaga kesehatan? Kesehatan. Tanyakan nama. Nama, ini paling mudah ya. paling kalian ingat pasti. Contohnya? Siapa namamu? Siapa nama kamu? Siapa nama ibu? Siapa nama ibu kamu? Ibu minta waktunya kalian untuk kembali mengerjakan LKPD. Nah, kalau tadi udah bisa, udah pinter banget nih menyebutkan contoh dan kegunaan. Sekarang kalian silakan isi tabel ini ya, LKPD yang kemarin sudah Ibu kirimkan. Jadi kata tanya apa, pertanyaannya, jawabannya apa. Nah, ini yang sesuai dengan organ pernafasan manusia. Jadi kalau tadi nanyanya masih bebas, nah sekarang yang berhubungan tentang organ pernafasan manusia. Kita sudah belajar tentang apa dan apa ya anak-anak? Tentang organ, darah, tentang organ pernafasan manusia. Iya, dan juga kalimatannya. Apa? Siapa? Bagaimana? Iya, betul. Bagaimana ya? Jadi ini bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, menanyakan sesuatu, dan juga saat orang bertanya kita juga bisa menyesuaikan dengan pertanyaannya. Karena kita sudah tahu fungsinya itu untuk apa. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanya anak-anak? Sudah jelas? Iya, sudah jelas ya. Jadi tentang udara kita yang bersih, gimana kita saling sama-sama menjaga, sama-sama kita merawat bumi kita, menjaga alam kita agar kita mendapatkan udara yang bersih. Kalau udara kita bersih, bernafas, menghirup udara segar. Iya, akan segar. Paru-paru kita juga akan
Sehat. Ya. Nah, sampai di sini anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tes formatif setelah kegiatan Zoom ini berakhir melalui quizzes. Nanti linknya akan Ibu Guru berikan di WhatsApp grup kelas ya. Nah, untuk nanti yang nilainya di bawah KKM, Ibu Guru akan memberikan kesempatan kalian untuk mengulang atau remedial agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, kita mau tutup. Sebelum tutup, Ibu mau membacakan nih nama-nama anak-anak yang aktif dalam kegiatan hari ini. Ya, sama-sama kita kasih tepuk tangan saat Ibu mengumumkan atau membacakan nama-nama di antara kalian yang aktif. Yang pertama ada Resya yang aktif. Yang kedua ada Nur Hadid, tepuk tangan. Ada Akbar, kita beri aplaus. Ada Rizky, kita kasih tepuk tangan. Ada Nirmala, tadi yang udah sempat baca juga, kita kasih tepuk tangan. Ada Imam Firmansyah, kita kasih tepuk tangan. Ada yang terakhir ada Revan, kita kasih tepuk tangan semuanya. Dan kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak hebat, anak-anak pintar ya. Kalian belajarnya udah bagus banget, dipertahankan ya. Oke, kita akan menutup kegiatan kita hari ini. Dan kawan, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dalam hati. Doa mulai. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata ya. Semoga kita tetap semangat dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, sampai pagi, jumpa. Bu. Selamat pagi. Bu.